Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang hak kekayaan intelektual sebagai salah satu materi penting dari etika profesi sehingga sebagai orang IT kita tahu bagaimana kita tidak sampai melanggar haki ya. Oke, yang pertama apa sih haki itu? Jadi haki itu adalah pengakuan dan penghargaan pada seorang atau badan hukum, organisasi atau perusahaan ya terhadap penemuannya atau penciptaannya, sehingga mereka punya hak khusus ya terhadap penemuan tersebut, diakui ya, jadi bersifat sosial maupun bersifat ekonomis. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagai salah satu haki ya, paten adalah hak khusus yang diberikan oleh negara. Jadi ini penting ya, oleh negara. Jadi tidak sembarangan. Jadi istilahnya kita tidak ada paten misalkan kita diberikan oleh lembaga dunia gitu nggak ada. Jadi paten tuh harus dari negara pada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi dan ada di sini jangka waktunya dan dilaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk menjalankan penemuannya. Apa sih penemuan atau invensi itu? Ya, jadi penemuan atau invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan atau pengembangan produknya. Itu bisa dianggap sebagai penemuan atau invensi. Nah, jenis paten di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah paten dan paten sederhana. Apa bedanya? Jadi untuk paten itu objeknya invensi, tapi di sini harus berupa produk, proses ya, proses atau penyempurnaan pengembangannya. Nah, perlindungannya ini 20 tahun. Waktu untuk mengurus ini, jadi paten tuh nggak sembarangan ya, langsung keluar kayak gitu. Jadi waktu pengurusannya tuh bisa sampai 5 tahun maksimal. Dan biayanya tentu saja lebih mahal. Kemudian paten sederhana. Paten sederhana itu objeknya sama, penemuan, tapi di sini bedanya adalah sebuah produk atau alat baru yang punya kegunaan praktis gitu ya. Nah ini, kemudian perlindungannya 10 tahun, waktu pengurusannya maksimal 2 tahun, dan biayanya lebih murah. Apa saja yang bisa dipatenkan? Yang pertama udah jelas pasti dia harus baru, harus orisinil gitu ya, baru. Jadi dia alat kita itu jangan sampai dipublikasikan, diekspos keluar dulu, mau diekspos ke jurnal itu nggak boleh. Ya, jadi itu kita harus hati-hati atau mau dipublikasikan ke media itu nggak boleh sebelum permohonan paten diajukan atau memperoleh tanggal penerimaan. Jadi nggak bisa kita patenkan jika itu sudah ada dipublikasikan di luar. Jadi kita harus diam-diam dulu gitu ya. Kemudian mengandung langkah inventif. Jadi maksudnya apa? Paten hanya diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga. Jadi tidak terlihat gitu ya. Jadi kemudian hanya orang yang mungkin yang hanya orang-orang tertentu aja yang punya keahlian yang bisa bisa membuat membuat penemuan tersebut gitu. Kemudian dapat diterapkan secara industri. Nah, jadi harus bisa direproduksi ulang. Jadi jangan sampai kita membuat paten tapi habis itu tidak bisa direplikasi lagi gitu ya, dan akhirnya nggak konsisten, berubah-berubah. Padahal kan namanya paten tuh dia harus sama sehingga orang tahu oh ini loh punyamu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ada lagi paten baru, misalkan dia pengembangan, nah itu dia punya paten lagi. Jadi kalau ini tidak konsisten, berubah-berubah, nggak standar, nah itu sudah pasti ini nggak bisa dipatenkan. Nah, invensi ya menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang namanya penemuan itu tidak termasuk adalah kreasi atau estetika. Jadi misalkan gambar gitu ya, itu nggak bisa. Skema, nah itu nggak bisa. Aturan atau metode yang melibatkan kegiatan mental. Ya karena kan ini susah untuk standarnya ya. Kemudian permainan, bisnis itu nggak bisa. Dan produk yang kita ciptakan yaitu aturan dan metode yang hanya berisi program komputer itu nggak bisa. Ya, di sini. Kemudian presentasi mengenai suatu informasi itu tidak bisa dipatenkan. Nah, juga di sini temuan ya berupa apa? Berupa produk yang sudah ada.
Jadi kalau itu sudah ada ya nggak bisa dipatenkan lagi, itu sudah jelas sekali. Kemudian bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna. Dan perbedaan struktur kimia yang terkait yang sudah diketahui dari senyawa itu tidak bisa dipatenkan. Ditambah lagi di sini adalah barang yang tidak dapat dipatenkan itu apa? Ya kalau tadi itu jenisnya, kalau ini yang tidak dapat dipatenkan jika di sini melanggar undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan itu tidak bisa. Kemudian juga metode pemeriksaan atau perawatan, pengobatan, pembedahan yang diterapkan kepada manusia atau hewan. Jadi kenapa kok begini khawatir kalau pengobatan sampai itu dipatenkan ini bahaya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya corona, orang misalkan dia buat prosedur cara menyembuhkan corona, nah itu bahaya sekali kalau misalkan itu dipatenkan, orang nggak selamat gitu ya. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Ini kok teori itu nggak bisa ya. Jadi misalkan apa kayak Pitagoras, rumus Pitagoras itu nggak bisa. Makhluk hidup kecuali jasad renik. Jadi jasad itu bisa dipatenkan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan manusia purba atau apalah ya itu bisa dipatenkan. Kemudian proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Nah ini karena apa? Karena yaitu untuk kepentingan umat manusia, jadi tidak bisa dipatenkan. Nah ini ya permasalahan di paten itu ada yang namanya cross licensing agreement. Ini adalah kontrak ya dari dua perusahaan atau dua belah pihak ya untuk memberikan hak kekayaan intelektual mereka kepada orang lain. Jadi intinya dia janjian, kamu tak kasih ya patenku, tapi aku juga bisa pakai patenmu. Jadi sama-sama nggak bayar royalti. Ini cross license agreement. Contohnya yang paling terkenal itu Samsung sama Apple gitu ya, Samsung sama iPhone. Nah, itu kan mereka saling bertukar paten di sana terkait dengan produk smartphone-nya. Dan ada lagi permasalahan lain adalah submarin paten. Jadi paten yang penerbitannya itu ditunda oleh pemohon untuk waktu yang lama. Ini bisa ya. Yang bisa ditunda sampai berapa tahun, bahkan sampai 10 tahun gitu loh. Tujuannya apa? Supaya ketika orang ada yang pakai model seperti yang dia sudah patenkan, dia bisa meminta royalti. Nah, ini sebuah kejahatan juga gitu ya. Kemudian patent farming gitu ya. Patent farming itu kita meminta ke badan standar dunia, jadi organisasi misalkan standar jaringan, standar protokol, web, apa-apa gitu ya. Kita minta mereka pakai aturan yang kita patenkan gitu ya. Nah, kalau namanya standar itu kan semua orang pasti oke gitu ya. Ya, aku mau pakai ini. Apalagi dia organisasi yang memang dipakai oleh di seluruh dunia. Nah, setelah kita mempengaruhi organisasi standar itu, setelah banyak orang yang pakai, baru kita minta royalti. Nah, itu sebuah ini ya, kelicikan gitu ya dalam dunia haki gitu ya. Kemudian di sini saya akan membicarakan masalah software paten. Apa itu software paten? Jadi paten yang disediakan untuk meningkatkan kinerja komputer ya, berupa aplikasi, libraries, algoritma, sampai interface-nya. Nah, itu paten. Jadi misalkan kayak mouse kayak gitu cara kerjanya, terus apa kayak gitu tuh bisa dipatenkan. Tapi di sini ya perlu diingat software paten tidak berlaku di Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Bahkan di Eropa, di Jepang, terus di beberapa negara yang saya ketahui gitu ya, itu tidak mengenal software paten. Jadi software paten ini hanya dikenal di Amerika. Jadi kalau Anda mau lihat paten, nah itu bisa lihat di Amerika, mereka patenku termasuk kayak Google, Yahoo, dia punya paten-paten di sana. Kemudian kita berbicara tentang hak cipta. Nah, sekarang kan kita berpindah ke hak cipta, salah satu haki ya. Jadi hak cipta ini adalah atau disebut copyright, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, di mana orang yang pegang hak cipta ini punya dua hak. Yang pertama hak moral dan hak ekonomi. Apa itu hak moral gitu ya? Hak moral itu
Bagaimana kita bisa mencantumkan atau tidak mencantumkan nama. Jadi kalau kita punya gambar gitu, kita kasih nama kita, itu hak moral kita, kita bisa nulis nama atau kita nggak tulis pun nggak masalah gitu ya. Menggunakan nama alias atau nama samaran, gitu, itu boleh. Mengubah ciptaannya, gitu, boleh. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya, itu diperbolehkan. Sampai mempertahankan hak ciptaannya terhadap distorsi ciptaan. Jadi misalkan eh, ada orang pakai lagu, kita punya lagu yang betul kita hak ciptakan, terus orangnya dipecah, dinikin, ini nggak boleh gitu, dimodifikasi yang mengganggu. Jadi kalau sampai itu merugikan reputasi dari hak ciptanya itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya hak ekonomi. Nah ini ya yang bernilai uang ya. Jadi hak untuk menerbitkan ciptaannya, penggandaan ciptaan, yang digandakan tuh nggak boleh sembarangan kita menggandakan hak cipta seorang, misalkan buku yang sudah dihakikan tuh nggak bisa. Penerjemahan ciptaan, siapa yang berhak mengadaptasikan, pendistribusian, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan itu semua tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi dia punya hak ekonomi di sana. Selanjutnya adalah karya yang bisa diberikan hak cipta itu apa saja. Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karya yang bisa diberikan ciptaannya itu adalah buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, karya seni serapan, peta, karya seni, karya fotografi, potret, video ya di sini sama. Kemudian terjemahan, kompilasi, permainan video dan program komputer itu bisa dibuat hak cipta ya pasal 40. Nah, apa yang nggak bisa dihak ciptakan yaitu hasil karya cipta yang belum diwujudkan. Jadi istilahnya kalian cuman aku punya ide bikin lagu Corona gitu ya, tak hakikan itu nggak bisa, tak hak ciptakan nggak bisa. Jadi kalau ada orang lain bikin lagu Corona, ya kita harus legowo gitu, jangan ngaku-ngaku gitu. Kemudian setiap ide atau prosedur temuan ya, walaupun telah diungkapkan, digambarkan, dijelaskan, digabungkan dalam sebuah ciptaan. Jadi kalau ada orang yang sudah menghakikan itu, melakukan hak cipta terhadap itu, kita nggak bisa gitu ya. Kemudian alat, benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya untuk kebutuhan fungsional. Itu juga tidak bisa. Nah, di sini berapa lama sih hak cipta itu ya digunakan gitu ya, diberikan kepada penciptanya. Nah, ini yang 70 sampai 50 tahun. Jadi 70 tahun itu individu, 50 tahun itu badan hukum atau perusahaan atau organisasi. Itu berupa buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, karya seni, kolase, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik. Nah, ini batik itu masuk di sini ya. Masuk ke 70 tahun dan 50 tahun. Sedangkan ini yang 50 tahun gitu ya, itu ada foto, potret, video, termasuk software kita ya, bikin aplikasi, karya tulis, terjemahan, kompilasi, ini masuk 50 tahun. Itu ya, jadi ini bedanya di sini. Bisa dilihat ya. Kemudian bisa nggak kita mengalihkan hak cipta? Nah, bisa gitu ya. Caranya kita melakukan pewarisan, itu boleh. Kita hibahkan, kita wasiatkan, kita buat perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi hak ekonomi dan hak moral tadi bisa dipindahkan. Kemudian selanjutnya adalah rahasia dagang atau trade secret ya, trade secret. Menurut pasal 1, nah ini rahasia dagang ini termasuk ya tadi ya ada sudah paten, hak cipta, nah sekarang rahasia dagang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui secara umum, namanya aja rahasia. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, trade secret. Kriteria rahasia dagang. Nah, kriteria apa? Mendapat perlindungan apabila informasinya itu rahasia dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, kemudian informasi dianggap rahasia itu gimana? Berarti dia tidak diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum. Misalkan bumbu apa gitu ya yang
Kemudian informasi dianggap nilai ekonomi gitu jika dia punya kegiatan komersil di sana. Nah, informasi ini dijaga kerahasiaannya oleh pemilik atau para pihak itu karyawannya yang menguasai telah melakukan langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, contohnya yang sering terkenal itu bumbu rahasia KFC gitu ya, misalkan tuh yang atau bumbu apa gitu tuh sering buat rahasia dagang. Nah, tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang gitu ya, jika merahasiakan, jika misalkan pengumpat rahasia dagang itu, penggunaannya bertentangan dengan pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau tindakan rekayasa ulang terhadap produk yang dihasilkan dari rahasia dagang orang lain, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nyuri dari orang lain, kemudian ini dianggap rahasia dagang, itu tidak diperbolehkan. Nah itu. Jadi misalkan kayak contohnya itu, eee, pembuatan misalkan kita mau bikin micin gitu ya, micin itu kan, salah satu komponen pembuatannya itu kan urea. Nah, urea itu bisa berasal dari pupuk urea atau berasal dari, urea yang food grade. Nah, urea yang food grade ini harganya mahal. Nah, kalau pupuk urea itu ada, kandungan zat timbalnya itu cukup tinggi ya, kadar beratnya cukup tinggi sehingga bisa merusak kesehatan. Nah, misalkan karyawannya ini expose, oh ada ini gitu ya, masalah di rahasia dagangnya dia keluarkan gitu, itu diperbolehkan. Jadi karena mengganggu kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah trademark. Kalau tadi trade secret, nah ini trademark. Nah, trademark ini menurut Undang-Undang 15 tahun 2001 adalah sebuah merek ya, kita bicara merek dulu, adalah tanda berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka, susunan warna, kombinasi yang ini ya, yang memiliki daya pembeda ya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Jadi harus memiliki daya pembeda. Jadi nggak boleh sama gitu, susah dibedakan. Kemudian merek dagang atau trademark adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini loh ayam misalkan ayam KFC, ini ayam apa gitu ya. Nah, merek yang tidak dapat didaftarkan apabila yang pertama adalah bertentangan, ya maksudnya bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan. Nah, itu tidak bisa. Tidak memiliki daya pembeda, nggak bisa. Telah menjadi milik umum. Jadi misalkan Surabaya gitu, nggak bisa ini. Kemudian merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, kalau sudah orang lain sudah mendaftarkan itu, kita nggak bisa. Selanjutnya adalah berapa jangka waktu perlindungan merek terdaftar, itu adalah 10 tahun. Ya, jadi sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jadi ini hak trademark atau merek itu bisa diperpanjang. Jadi wajib diperpanjang, kalau enggak bisa dipakai orang lain, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih perbedaan antara paten, tadi kita sudah bicara tentang paten, copyright atau hak cipta dengan rahasia dagang. Jadi kalau kita lihat ya, kalau paten itu diketahui publik setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Jadi istilahnya setelah uh, ini sudah diekspos keluar ya, kalau misalkan paten itu sudah diketahui gitu, maksudnya sudah diterima, itu wajib kita undangkan. Kemudian hak cipta juga diketahui dengan publik gitu ya. Kemudian rahasia dagang ini tidak diketahui oleh publik, jadi nggak boleh karena namanya juga rahasia. Kemudian paten juga ada batas waktu maksimalnya. Jadi tadi kalau paten 20 tahun, kalau paten biasa 10 tahun. Sama juga hak cipta juga ada batas masa berlaku 50 tahun sampai 70 tahun. Kemudian untuk rahasia dagang tidak ada batas waktunya. Nah, paten itu yang dilindungi apa? Hasil temuan. Kalau hak cipta itu ekspresinya dari sebuah ide, makanya tadi kayak gambar, nggak tahu ya, kita juga termasuk ekspresi, kita ngoding itu. Kemudian rahasia dagang ini yang dilindungi adalah metode dan prosesnya. Nah, kalau paten harus didaftarkan, sama juga hak cipta harus didaftarkan, tapi kalau rahasia tidak perlu didaftarkan. Paten itu berasal dari hukum negara pelindungannya, hak cipta juga sama dari
hukum negara, sedangkan kalau rahasia dagang itu kontrak internal yang mendapat perlindungan hukum negara juga. Jadi misalkan ada karyawan yang membocorkan itu juga bisa kena gitu ya. Kecuali kalau tadi melanggar tentang masalah keamanan dan kesehatan. Masalah kekayaan intelektual itu apa aja? Yang pertama ada plagiarisme. Jadi ini tindakan plagiator mengambil karya orang lain. Nah, ini makanya kenapa kok apalagi kita mahasiswa nggak boleh misalnya bacem-bacem gitu tanpa kita ini gitu ya, makanya itu harus belajar gitu untuk tidak melakukan plagiat gitu ya. Kemudian reverse engineering ya. Reverse engineering ini mirip kerjanya ATM. Amati ya, amati, tiru, kemudian ini mencobanya gitu ya. Jadi reverse engineering proses merusak sesuatu untuk memahami, membangun salinannya dan melakukan improve terhadap usaha tersebut. Jadi keuntungannya ya waktu yang digunakan mendesain lebih cepat karena kita sudah melihat ininya, kemudian menciptakan desain-desain yang lebih inovatif gitu ya dari yang sudah ada. Jadi ini reverse engineering. Kemudian open source gitu ya. Open source code ini open source itu sebenarnya sumber terbuka, yaitu sistem yang dikembangkan, ada yang dikoordinasi, gitu, ada juga yang tidak terkoordinasi. Yang terkoordinasi itu misalkan Linux gitu ya, kernel Linux itu diorganisasi. Jadi kalau dia mau rilis harus Linux Torvalds yang ini. Nah, memanfaatkan ini dan disebar luas bebas biasanya gini. Kadang orang tidak menghormati ya source-nya itu gitu. Sehingga tidak istilahnya ini lisensinya apa nggak perlu gitu. Jadi kadang-kadang diakui sebagai miliknya, ini open source code. Kemudian competitive intelligence. Nah, competitive intelligence itu informasi yang diperoleh secara legal yang dikumpulkan untuk membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan dari pesaing gitu ya. Kalau ini sama kayak tadi ATM, jadi ngelihat gitu ya, ngelihat kalau misalkan kita terapkan juga gitu. Ini competitive intelligence. Kalau reverse engineering tadi sampai membuka. Kalau ini pengamatan dari luar. Kemudian ada namanya trademark infringement. Nah ini penggunaan terkait izin merek dagang atau jasa gitu ya, sehingga membingungkan orang yang mau beli. Jadi misalkan kita ITS misalkan kita pakai logo juga gitu ya, menyebabkan kebingungan ya. Jadi orang maunya masuk ke ITS gitu, akhirnya masuk ke tempat lain karena ada yang pakai logonya tersebut. Jadi ini nggak boleh. Jadi istilahnya kalau kita misalkan juga punya produk kita tempeli ITS nggak minta izin, nah itu nggak bisa juga gitu ya. Ini trademark infringement. Nah, kemudian cyber squatting. Nah, cyber squatting ini sebuah kejahatan di mana kita mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jadi kalau kita tahu misalkan apalagi kayak pilkada gini ya, jadi kita bisa pakai namanya ini calon kepala daerah gitu kita daftarkan sehingga kita bisa menjual lebih ini. Nah, selanjutnya adalah ini apa namanya? Selanjutnya adalah lisensi gambar pada gambar atau video. Nah itu ada macam-macam ya. Jadi lisensi gambar ada right minutes image, ada royalty free image, ada public domain image dan Creative Commons. Apa itu lisensi gambar gitu ya? Lisensi gambar right minutes ini memberikan lisensi ya terhadap hak penggunaan gambar tersebut untuk tujuan yang telah disepakati. Jadi kita memberikan itu ada kesepakatan. Nah, royalty free image gitu ya, izin penggunaan hak cipta di mana pengguna hanya perlu membayar satu kali aja, habis itu bisa digunakan ulang tanpa batasan waktu. Nah, kemudian ada public domain image gitu ya. Public domain image ini lisensi siapapun bebas menyebarkan, mau dimodifikasi, baik untuk kegiatan komersil itu boleh, itu public domains. Nah, selanjutnya ada yang namanya Creative Commons. Creative Commons itu lisensi yang diberikan oleh orang lain
untuk memakai hasil karya lain dengan seizin dari penciptanya. Nah, apa itu macam-macam Creative Commons ya? Creative Commons itu ada macam-macam. Yang pertama ini ada 6 macam ya, ada attribution. Kalau attribution itu mengizinkan orang untuk mengubah, memperbaiki, membuat ciptaan keturunannya untuk kepentingan komersial selama mencantumkan kredit nama penciptanya. Nah, kalau atribut share alike gitu ya, ini mengizinkan orang untuk mengubah, memperbaiki turunannya untuk kepentingan komersial selama juga dicantumkan kredit penciptanya dan lisensi turunannya itu serupa. Jadi harus sama. Jadi kalau lisensinya ini ya A, dia harus A. Kemudian attribution non derivatif. Nah, ini kalau ini agak beda dengan tadi. Nah, kalau ini bedanya boleh diizinkan disebarluaskan untuk kepentingan komersial maupun non komersial selama bentuk ciptaannya itu tidak diubah. Jadi nggak boleh diubah. Jadi kalau yang tadi itu boleh diubah selama lisensinya sama. Ya, tapi harus menciptakan nama penciptanya. Kemudian atribut non komersial. Jadi ini boleh ya barang atau ciptaan ini boleh dipakai kalau selama bukan untuk kepentingan komersial, itu boleh. Tapi tetap harus mencantumkan kredit untuk penciptanya. Selanjutnya adalah attribution non komersial share alike. Nah, ini. Kalau ini apa? Kalau ini bedanya yang tadi gitu ya. Tidak boleh untuk kepentingan komersial, kemudian harus mencantumkan penciptanya, kemudian lisensinya tuh harus sama sampai ke bawah. Jadi ini merupakan gabungan dari 3 ini. Kemudian attribution non komersial non derivatif. Nah, ini paling ketat ya, paling ketat di antara yang lain gitu. Jadi dia mengizinkan orang lain gitu ya selama dicantumkan itunya, tapi nggak boleh diubah, kemudian tidak boleh untuk kepentingan komersial. Nah, itu attribution non komersial no derivatif. Kemudian lisensi untuk video. Nah, lisensi untuk video itu ada namanya royalty video. Ya, jadi kita bisa menggunakannya sama seperti yang tadi. Jadi boleh digunakan selama izin gitu. Ada namanya public domain video. Nah, kalau public domain video ini bebas gitu ya. Boleh banyak orang yang bisa pakai, boleh. Kemudian ada Creative Commons. Nah, Creative Commons itu juga selain di image juga ada di video juga. Itu ya. Jadi kalau bisa dilihat ya di sini ya terkait ini ya cara ini di Creative Commons cara nulisnya seperti ini. Kemudian ini kalian bisa lihat di sini gambar-gambarnya ya, gambar-gambarnya ini merupakan logo-logonya yang kita pasang di tempat kalau kita memang mau pakai ini license dari Creative Commons. Dan kalau kita mendaftarkan haki kita di Indonesia itu bisa ke kantor hak cipta. Ya, kantor hak cipta. Nah, ini di DJPI pengenalan hak cipta, ini hak cipta apa ini masa perlindungan. Jadi dan kita tinggal mendaftarkan di sini. Jadi mendaftarkan ke ini ya, ke kantor ini secara online. Jadi sangat mudah, biayanya juga cukup murah. Jadi kalau misalnya kita lihat tarifnya gini. Nah, tarifnya ada yang 200 ini cukup murah, enggak terlalu mahal ya. Paling enggak kalau kita secara umum permohonan itu bayar 400.000 gitu ya. Ini cukup murah. Mungkin itu aja kali ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.